Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa silaturahim. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifahtimali. Jadi ada sebuah i'tiraf yang sangat indah itu. Wa umri, umurku, jatah hidupku, naqisun, berkurang fi kulli yaumi, setiap hari. Ya Allah, jatah hidupku, umurku berkurang setiap hari. Wa dhanbi zaidun kaifahtimali. Sementara wadhanbi, sementara dosaku zaidun, masih saja terus bertambah. Kaifahtimali, lalu bagaimana aku harus mempertanggungjawabkannya, harus memikulnya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, seiring usia, seiring waktu, tidak ada pilihan lain agar kemudian kesadaran bahwa kita ini merasa banyak dosa dan masih saja menambah dosa. Ya, ini kesadaran merasa berdosa dan merasa menambah dosa ini penting supaya tidak sombong, supaya kemudian tidak merasa paling baik di antara orang lain. Ya, kalau boleh bertanya, ada enggak yang sehari kemarin tidak melakukan dosa sedikit pun? Kalau ada silakan ngacung, nanti dapat hadiah sepeda. Ya, kira-kira kan begitu ya. Kalau ada yang berani ngacung kemarin tidak berbuat sedikit pun dosa, atau hari ini, kalau kemarin kan ngitungnya agak angel, dari subuh sampai pagi ini, silakan kalau ada yang bisa berani ngacung tidak atau belum melakukan dosa sama sekali. Maka ketika ada yang berani ngacung, saat itu dia sedang melakukan dosa karena sombong merasa hebat. Nah, kan begitu loh. Nyaris nggak ada kita yang tidak dosa sama sekali. Ya, dari mulai bahkan di saat tidur menjelang subuh pun bisa jadi kita melakukan kekeliruan atau dosa. Baik dosa kepada diri, kepada Allah maupun kepada orang lain, kepada istri, kepada suami, kepada anak, ya kan? Misalnya karena sibuk masak air untuk bikin kopi suami, lupa membangunkan sholat subuh anaknya. Itu kan dosa kan gitu ya. Jadi jangan mengira kita orang tua itu kalau anak belum bangun sholat subuh dan kita tidak membangunkannya itu sebenarnya kan dosa itu. Bukan dosa anak kita, salah ora tangi. Nah, kita yang melek itu yang dosa karena tidak mengingatkan. Kalau yang tidur itu malah tidak dosa sampai dia bangun. Ya kan begitu. Karena rufi'al qalam, Allah angkat pena, tidak menulisnya sebagai dosa. Atas 3 hal, salah satunya tidur sampai dia bangun. Maka kemudian kalau tidur ada yang pesen aku jombok tangek itu bahaya. Ya, jadi bisa saja dosa kita yang kita nggak sadar kalau itu dosa. Ya, atau mencela makhluk Allah, mencela ciptaan Allah yang tanpa kita sadari, mungkin tidak terucap, hanya batin saja, hanya batin. Bangun selesai persiapan subuh, mendengar azan, Allahu Akbar, sopo to kayak suarane weleke kok ngene. Sudah dosa kan begitu. Wis ora gelem azan, ora gelem ngongkon bojone azan, sing ngrasani wong azan kan begitu. Iya, bisa jadi ringan. Keluar di teras, ya kan? Ada suami istri jalan bareng olahraga hari Ahad. Ya,
kok ya tega batin kita. Batin kita sebenarnya batinnya bagus, tapi itu tetap dosa itu. Ya ini kok wis melaku ora salat subuh ya. Loh begitu kan gitu. Iya kan sudah batin itu. Ya ini kok wis melaku nggo sepatu olahraga iki mau ora salat subuh ya. Wong kayak jam 5, TW jam 5 kurang 5. Terus ngitung dia. Ya. Masih dosa lagi. Belum lagi kalau kemudian sampai mencela fisik. Ya kan? Istrinya muda, maaf, kemudian suaminya agak tua. Oh itu bisa-bisanya batin. Paling kayak ngarah bondone kayak. Nah, mulai lagi kan begitu. Lo narak ngoyak bondone apa gelem, lo macam-macam begitu. Iya. Banyak orang yang sempat-sempatnya, termasuk mohon maaf, ini sumber dosa lagi banyak, Pak. Makanya kalau yang nggak punya TV, alhamdulillah, yang nggak nyedal TV, alhamdulillah, ya kan, berita itu loh, di mana ini, Ngalian Mijen ini, duren banyak nggak bikin masalah. Di Jakarta itu ada duren 3, ramene rak karuan, kan gitu loh ya, kan begitu loh, luar biasa. Ya, itu kalau nggak hati-hati sumber dosa itu. Kita nonton sambil menganalisis kok. Iki mesti kayak serang genah. Mesti mulai apalagi terus berfantasi ngarang cerita. Ya, sedemikian rupa. Makanya bahas jenderal lebih bagus bahas diri kita saja. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, senambah itu semeneh, ya Allah, tahajud sudah, puasa sunnah sudah, tapi kenapa kok terus begini ya Allah? Itu kan mulai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi terus panjang, kurangnya aku apa ya Allah? Iya, saya begini. Kok ya tadi malam suami nembung mau nikah lagi ya Allah. Nah, itu misalnya banyak yang bisa dilakukan, yang terjadi dosa yang kadang-kadang tidak kita sadari, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya, ya, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada lingkungan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dzanbi zaidun kaifah timali. Umur berkurang, dosa bertambah. Maka judul pengajian kita itu menarik. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Apanya? Kan begitu. Nah, kan begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, karena begitu umur berkurang, bertambah angkanya, berkurang hakikatnya, kita harusnya memperhatikan salah satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani, kalau lengkapnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dari Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah, sekaligus keponakan Rasulullah, sekaligus ahli agama, dalam hal agama, tafaqquh fiddin, dia faqih dalam hal ilmu keagamaan, tafsir, sampai kemudian dalam sejarah dituliskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau memahami ayat nggak yakin maknanya apa, maka beliau bertanyanya kepada Ibnu Abbas. Nah, ini sekaligus pamer kalau bahasa Semarangnya, tapi saya niatkan promosi. Barangkali mohon maaf ya, 10 Salam juga mau merambah ke sana. Ya, hari atau 3 pekan yang lalu saya ziarah ke makamnya Ibnu Abbas di kota Taif. Nah, maksud saya kalau 10 Salam mau merambah wilayah itu, maksud saya barangkali kalau jamaah sudah mulai banyak menawarkan program umroh atau haji, itu kalau bisa, kalau travelnya
bukan pure bisnis, tidak hanya semata-mata mikir bisnis, tapi juga kemudian ada nilai dakwah di sana. Jamaah itu, jamaah umrohnya, jamaah hajinya bisa diajak ziarah ke tempat-tempat bersejarah di mana kemudian memberikan ibrah, pelajaran buat kita. Salah satunya kemarin jamaah itu saya ajak ke Taif. Taif itu tempat hijrah pertama Rasulullah sebelum ke Ethiopia dan ke Madinah akhirnya. Yang pertama kan ke Taif itu. Taif itu kalau di Jawa Tengah itu mirip Tawangmangu. Ya. Jadi maaf, ini sekaligus mengubah mindset kita, pandangan kita. Kalau Arab Saudi itu tandus, panas, batu dan sebagainya, nggak ada air dan sebagainya. Ya, tapi qadarullah ya, luar biasa. Arab yang dikatakan tidak ada sumber mata air, ya sehingga air panasnya luar biasa. Tapi faktanya air Zam-Zam tidak pernah kering. Ya, satu per detiknya itu menghasilkan sekian ribu liter. Ya, saya nggak hafal karena saya memang sengaja nggak ngitung itulah ya. Tapi dia tidak pernah kering, dikunjungi oleh jutaan manusia. Itu kan kota Makkah. Kalau bahasa gampangnya difahami, meskipun ini semuanya takdir Allah, tapi itu adalah buah dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan putra dan istrinya di lembah Bakah yang tandus. Maka beliau memohon kepada Allah agar tanah itu diberkahi. Dan alhamdulillah sekarang ini listrik yang tidak pernah mati adalah listriknya Masjidil Haram. Ya, tidak pernah dicetatke sekalipun, ya, kira-kira begitu ya. Saklare kita ora kanggo gitu ya. Urip terus meskipun siang hari, ya, karena yang dikunjungi luar biasa, tidak pernah berhenti. Meskipun kemarin ada pandemi 2 tahun, saya ingin sampaikan pandemi 2 tahun yang tidak ada haji itu dari Indonesia, hajinya sendiri tetap jalan, nggak berhenti. Yang tawaf juga tidak berhenti, tetap ada. Nah, tapi meskipun katanya nggak ada airnya susah, tapi Allah berkahi Makkah Madinah itu. Tidak pernah ada cerita masjid kerannya mati, listrik airnya habis. Tidak pernah ada cerita begitu. Padahal tidak ada sumur yang bisa dipakai untuk, tapi nyatanya begitu. Semua. Dan hebatnya lagi, toilet di Saudi Arabia itu gratis. Itu karena apa? Ya Arab Saudi nggak mau lah ngambil recehan-recehan begitu ya. Ya kan. Padahal kalau coba ada 2 atau 3 juta orang berada di Masjidil Haram di kota Mekah, sirkulasinya begitu. Kalau 3 juta, 1 orang 2 kali ke toilet, katakan 1 real saja, berarti kan ada 6 juta real dalam sehari terkumpul dari uang. Tapi tidak, termasuk kota amal. Arab Saudi masjid itu total dibiayai oleh negara, tidak ada kota amal. Maka jamaah haji Indonesia itu kalau nyari-nyari kota amal kok di sana nggak ketemu. Yang salah ya jamaahnya itu. Di sini ada kota amal nggak ngisi, di sana malah nyari-nyari kan betulnya. Ya. Nanti kalimat kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan di sini di mana lagi, itu nanti akan relevan itu. Ya ini saya tapi kalau bahasa Semarangnya melipir dulu lah bahasa saya. Ya. Di Taif itu subur. Hawanya sejuk, dinginnya kayak Tawangmangu. Kalau pas dingin betul, kita ngomong seperti di Eropa, kayak asap kita dari mulut itu keluar, seperti sedang mengeluarkan asap. Ngomong begitu. Buah-buahan apapun di sana ada. Ya. Nanti Mas Doni saya kirimi foto buah-buahan di Taif. Luar biasa. Buah apa saja, termasuk buah-buahan yang belum pernah saya lihat. Dan saya nggak tahu namanya. Dan ketika dicicipi enak juga itu. Ya. Tapi ya buah yang pernah saya lihat di sini ada di sana. Tapi yang di sana ada beberapa yang belum pernah saya lihat. Itu saya juga nggak sempat tanya namanya karena nggak mau beli. Kan nggak enak itu ya. Sayur-sayuran tumbuh di sana dengan bagus. Bahkan ada pohon apa namanya? Kaktus kalau nggak keliru namanya.
itu juga buahnya luar biasa, meskipun berduri tapi indahnya luar biasa. Itu tempat Rasulullah hijrah pertama kali yang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau Rasulullah itu hijrah datang ke tempat, kalau bahasa kerennya ke majelis taklim, bukan hanya ditolak tapi dimusuhi. Jadi kalau kayak sekedar kayak saya, hanya seperti saya begini ini, kemudian ngaji, kemudian tidak ada sahutan, atau bahkan kemudian ya bahasa ekstrimnya kita datang belum ada orang, itu tidak ada masalah, ya tidak perlu risau. Dan ini saya ingin sampaikan termasuk pada tim teman-teman Subul Salam, kita ngaji itu akan berpeluang begitu, kita semua sedemikian rupa, kemudian tidak seperti yang kita mau biasa, yang kita kan belum dilempari batu, dan insya Allah tidak ada yang melempari batu kita, ya kan? Paling banter di boykot, benar begitu. Tapi kalau hanya di begitu, insya Allah tidak ada masalah. Jadi ya di boykot itu ojo mangkat itu kan namanya boykot itu ya. Nggak usah diterjemahkan lebih. Ini serasa mangkat, nopo sing ngisi Ustaz Rozi serat jelas ya. Bisa aja begitu itu serasa mangkat itu kan boykot sesungguhnya. Loh, maaf saya pernah ngalami begitu dan saya nikmati itu. Ya. Betul, saya tanya panitia, Mas ini kok nggak ada hadir yang sama sekali. Panitia minta maaf karena takmirnya begini dihimbau jamaah tidak hadir. Coba luar biasa. Tapi itu bahasa saya enggak apa-apa kalau mau belajar dari Taif. Nah di Taif itu ada makamnya Ibnu Abbas. Sekali lagi Ibnu Abbas itu sahabat Nabi termuda, tapi dia ahli fakih dalam hal tafsir, sehingga kemudian banyak orang bertanya kepada beliau. Nah, kita ziarah itu bisa belajar banyak dari sejarahnya. Tentu kemudian kita membaca sejarah hidupnya. Dan yang kedua saya ingin sampaikan, ziarah itu ada dasarnya, ada perintahnya, ada tuntunannya. Rasulullah pun juga berziarah. Ya, bahkan masuk makbarah, masuk pekuburan juga mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ada, dan ini sekaligus pembelajaran. Salam itu setidaknya dari sini kita mengenal 3 jenis salam. Salam yang wajib dijawab, salam yang tidak boleh dijawab, dan salam yang jawabannya tidak kita dengar. Yang pertama salam wajib dijawab, salam saya kepada panjenengan, salam antum kepada saya, itu wajib dijawab. Yang kedua salam yang tidak boleh dijawab, yaitu salamnya imam sholat. Jadi jangan sampai imam sholat salamnya dijawab, nanti bubar jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholatnya batal kan itu. Jadi ada salam yang tidak boleh dijawab. Dan yang ketiga salam yang jawabannya tidak kita dengar, salam kita kepada ahli kubur yang kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Jangan sampai kemudian keliru, akhirnya sama sekali tidak pernah ziarah hanya gara-gara ada orang ziarah salah mempraktekannya. Ya, kita ini harus hati-hati, jangan sampai kalau kepala gatel itu yang dicari kutunya, bukan dipenggal kepalanya. Sayangnya kadang-kadang kita begitu loh, gak sadar itu kepala gatel, biar gak gatel kepalanya yang dipotong. Iya, akhirnya nggak ada kepala, selesai kan gitu. Memang tidak gatel gitu loh, tapi terus nggak punya kepala, dan itu sering terjadi. Ya, ini nggak boleh, sini nggak bener. Ya kalau nggak bener diluruskan, jangan kemudian dipangkas habis. Ya sama ziarah, kalau memang nggak bener ziarahnya, yang dibetulkan cara ziarahnya, bukan menghabisi tidak boleh ziarah sama sekali. Loh begitu kira-kira contohnya. Saya pernah ketemu orang yang begitu itu. Saya tidak mau pakai hadis. Ya, saya tanya kenapa? Hadis banyak yang palsu. Dan saya tanya, taunya dari mana? Ya kan ada kitab hadis palsu. Loh, saya jawabnya, loh kalau ada kitab hadis palsu berarti ada kitab hadis asli bos. Ya jangan, kalau memang tahu ada yang palsu, yang disingkirkan yang palsu, yang asli tetap
dipakai. Jangan gara-gara ada hadis palsu semua hadis lalu ditolak. Itu kan sama dengan kepala gatel minimal gundul, jangan potong kepala. Nah, begitu. Saya lanjut. Nah, Ibnu Abbas ini kemudian meriwayatkan, ya maaf tadi hanya selingan, barangkali kalau ada waktu sempat haji atau umroh atau ingin buka biro umroh, itu perhatikan salah satunya jamaah itu harus diantarkan, diajak, kalaupun harus ziarah, wisata ziarah ke tempat yang memberikan pelajaran kepada kita. Nah, Ibnu Abbas itu meriwayatkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun, yang tertipu, terpedaya, terlupakan, bahkan tidak dianggap sebagai nikmat, fihima, di dalam kedua kenikmatan itu, katsirun minan nas, oleh sebagian besar manusia. Terjemahan bebasnya, ada dua kenikmatan yang sering diabaikan oleh sebagian besar manusia, padahal itu nikmat Allah yang luar biasa. Apa itu? Nikmat itu baru disadari nikmat kalau pas tidak ada. Kalau pas ada itu tidak dianggap sebagai nikmat. Taunya itu nikmat kalau sedang tidak ada. Apa itu? Yang pertama, as-sihah, kesehatan. Ya. Tidak pakai masker dari 2000 sampai 2000, yang masih lahirnya 2000 lah, atau yang lahirnya tahun 1970 sampai 2019 itu tidak pernah menyadari, terlalai, tertipu, nggak sadar betul bahwa tanpa masker itu nikmat. Baru disadari tanpa masker itu nikmat Allah yang luar biasa setelah dipaksa harus memakai masker, baru ngerti kapan ya Allah orang nganggo masker meneh. Jadi sadarnya tanpa masker itu nikmat Allah setelah dipaksa pakai masker. Sebelumnya orang nggak pernah itu membayangkan tanpa masker ngene iki dianggap nikmat, itu enggak, biasa saja. Ini contoh yang enggak dekat, yang ringan mungkin kita enggak menyadari. Gigi sehat itu baru disebut nikmat kalau sedang sakit gigi. Iya, sehat, bisa ngunyah apa saja, bisa makan apa saja, jarang menganggap itu karunia Allah yang besar. Padahal itu nikmat Allah yang dahsyat, baru sadarnya kalau sedang sakit gigi. Kalau yang pernah merasakan tahu, sakit gigi itu ya Allah, sakitnya luar biasa, tapi nggak ada yang besuk, ya kan? Ada orang besuk sakit gigi? Nggak ada. Padahal ya Allah sakitnya luar biasa. Saya ngalami, ya kan, pernah sakit gigi sampai rahang ini nggak bisa dibuka, sama sekali nggak bisa dibuka, gantet, dibuka bukan hanya sakit, memang nggak bisa dibuka karena terjadi pembengkakan. Bisanya hanya minum, itu pun hanya dengan sedotan. Ya Allah, padahal di depan saya ada tongseng, ada sate, lengkap itu. Tapi yang saya butuhkan hanya air putih. Iya. Jadi maaf buat saya, gigi sehat itu saya sadari nikmat Allah yang luar biasa karena mengalami. Dibawa ke rumah sakit, coba kan menarik itu. Sekedar cerita tentang nikmat sehat itu. Dibawa ke rumah sakit, antri dokter. Nah, kemudian dikasih obat, kata dokternya, kebetulan kenal Ustadz, ini sebaiknya operasi. Mendengar kata operasi kan ngeri-ngeri sedap itu. Operasi, maksudnya gimana? Harus diambil begini. Kalau tidak nanti akan kambuh lagi. Kapan operasinya? Katanya begitu. Ini nanti kalau sudah pembekakannya sudah habis, selesai, mulut sudah normal, tidak ada rasa sakit lagi, nanti kita operasi. Sembuh, alhamdulillah, 3 hari atau seminggu dijadwal berangkat lagi ke rumah sakit. Nunggu antrian untuk ronsen persiapan operasi. Sebelah saya sama-sama nunggu, kepalanya dibungkus pakai
perban besar muter begitu. Saya tanya istrinya, wong dia nggak bisa ngomong. Saya tanya, Bu, kenapa bapaknya? Sakit gigi. Lah kok kepalanya begitu? Anu Pak, giginya. Pokoknya dia cerita tentang kondisi gigi suaminya yang maaf sama persis yang saya alami. Wah, itu langsung keringet dingin keluar dia. Lah saya tanya, terus kenapa? Kok sampai diperban? Ini rahangnya diambil Pak. Ya Allah. Jadi nggak lepas kalau nggak diikat itu. Gara-gara ya ini begini. Yang diomong ke itu persis yang sedang saya alami kemarin. Akhirnya saya melipir, kalau bahasa Semarang, melipir, pamit, mumpet, balik daripada konangan dokter dicegat kan gitu. Ya, ternyata ada perawat yang tahu mau kemana Ustaz. Waduh, belai konangan. Akhirnya masuk, saya nggak jadi operasi. Begitu ya. Lah kenapa? Wah, itu yang di luar tadi gini luar biasa. Persis yang saya alami. Ya Allah Ustaz, orang naik motor, ada orang jatuh di jalan, satu dari 1.000-2.000 orang yang naik motor yang jatuh satu. Ustaz tetap naik motor atau terus jalan kaki? Begitu pertanyaannya itu. Ya tetap motor, berarti tetap operasi. Selesai, alhamdulillah sehat sampai hari ini. Iya. Itu maka setiap itu nikmat Allah yang luar biasa. Iya. Apapun nggak ada rasanya. Tapi karena hanya sakit gigi, baru satu gigi. Saya ulangi, hanya satu gigi. Itu pun yang di pojok, bukan yang di depan atau di tengah. Hanya satu yang di pojok. Begitu itu. Nikmat Allah baru disadari nikmat kalau sedang bermasalah. Itu namanya kesehatan. Ibu-ibu maaf, enaknya soto, bakso, mie ayam, tongseng, iga bakar itu kalau sehat. Tapi kadang-kadang ibu-ibu maaf, ketika suami sehat, mi nopo bi, mbok aku tulung tukake bakso. Apa kata istrinya? Ya Allah Tobi, wis tak masake ngoyo-ngoyo, mbok menghargai saya. Itu loh, ada tempe, ada sambal, ada macam-macam. Kamu kok kurang syukur Tobi? Suaminya itu mikir, ya Allah tau Mimi, aku njaluk bakso malah mbok kei pengajian to Mimi. Diterangke, diceramai dawane rak karuan, tetep ora ditukoke. Begitu seminggu kemudian suaminya greges badannya gara-gara suntik. Divaksin terus awake ndredeg panas. Kata suaminya, ya Allah aku atus loro banget. Istrinya itu kok tiba-tiba tak tukoke bakso bi ngono gitu ya. Sing lanang mbaten wingi waras ra mbok tukoke. Saiki wis pahit, tawani warna-warna kan gitu. Dan itulah sering terjadi. Ya, mohon maaf, jeruk, apel, anggur, apalagi semua buah-buahan itu hanya enak ketika sehat. Tapi maaf, ibu-ibu, para ummahat itu kadang-kadang ya lucu. Ngasih buah-buahan kepada kawannya, kepada saudaranya, nunggu kawannya masuk rumah sakit. Ketika sehat tidak ada kiriman apa-apa. Lagi-lagi maaf, itu pernah saya alami. Ya, ketika saya kena COVID lalu di rumah sakit sampai 12 hari itu, ya Allah, kiriman buah mengalir deras. Begitu sembuh nggak ada yang ngirim sama sekali. Ya, begitu. Ya, padahal waktu dikirimi itu nggak bisa merasakan apapun. Maka ya tetap alhamdulillah juga, karena terus berbagi rezeki dengan satpam rumah sakit. Mas, setiap ada kiriman atas nama saya, kan tidak boleh langsung ketemu, ditinggal di pos. Pokoknya kalau ada kiriman atas nama saya, silahkan dibagi saja sama teman-teman. Yang penting sampean ngebel saya, memberitahu ada yang datang, siapa namanya, selesai. Ya, buahnya dibagi saja. Begitu nikmat Allah yang bernama kesehatan itu baru dirasa nikmat kalau sedang bermasalah dengan kesehatannya. Yang kedua namanya al-faragh, kesempatan. Ini loh, kenapa tema kajian itu disampaikan, karena ini ganti tahun baru, kebetulan ya, mumpung sehat, mumpung sempat.
Kita nggak tahu bulan depan itu waktu kajian berikutnya mungkin sehat tapi tidak sempat, mungkin sempat tapi pas tidak sehat. Iya. Hari ini Allah karunikan kepada kita rezeki. Iya. Maka kemudian ini kesempatan terbaik untuk beramal. Keluarkanlah harta kita ketika kita bisa mengeluarkan dengan sukarela, sebelum nanti saatnya kita dipaksa mengeluarkan harta kita dengan cara terpaksa. Dan Allah itu begitu mudah menarik harta kita dengan cara kita terpaksa mengeluarkannya. Iya. Contoh terpaksa mengeluarkannya itu kan, maaf ya, kena masalah. Ya kan? Ada masalah, mau tidak mau harus mengeluarkan uang, dipaksa, sakit, tidak di cover BPJS, kan mengeluarkan, dipaksa itu. Maka sebelum dipaksa mengeluarkan harta, saat ini mumpung kita bisa keluarkan dengan sukarela, maka lakukanlah. Mumpung sehat, mumpung sempat. Maka kenapa? Karena kesempatan itu kita tidak tahu kapan berakhirnya. Saya ulangi, kesempatan itu kita tidak tahu kapan berakhirnya. Pak, saya masih muda, Pak. Terus ya hitung-hitungan saya masih lama, Pak, matinya, Pak. Kesempatan masih panjang. Maaf, mati kan nggak pakai absen. Loh, kalau mati pakai urut absen itu kasihan yang namanya depannya huruf A. Kan matinya cepat kabeh kan gitu ya. Iya. Sing rada suwi kan Zainal gitu ya. Karena huruf Z kan begitu ya. Kalau pakai huruf abjad, tapi enggak, umur enggak, bukan ukuran, kesehatan bukan ukuran, semuanya tidak ada ukuran. Kalau kesempatan itu sudah dihentikan oleh Allah, ya sudah. Ya. Sebab nanti ketika kesempatan itu hilang dan kita tidak memanfaatkannya, artinya sudah finish. Maaf, finish itu saya beritahukan, semua akan sampai pada finishnya, tapi tidak tahu kapan finish kita. Bayi lahir mati banyak, maaf, yang tua-tua sehat-sehat banyak. Ini pilihan kata ya, diksi kata penting. Jangan bayi lahir mati banyak, orang tua enggak mati-mati, itu kalimat orang genah itu. Kalimatnya meskipun maksudnya sama, tapi diksinya diganti. Bayi lahir mati banyak, orang tua sehat-sehat enggak kurang-kurang. Loh, itu kan hakikatnya sama, tapi pilihan katanya itu menjadi penting. Maaf, di rumah sakit dibesuk sembuh, yang besuk mati. Banyak. Sudah koma seminggu di rumah sakit, tapi koma terus, enggak pakai titik. Sementara yang di rumah enggak pakai koma, langsung tanda seru, mati. Enggak ada yang tahu, Pak. Padahal kalau sudah finish, kesempatan itu hilang. Padahal kita diberikan waktu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sampai saatnya, kita itu dihantarkan oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kita dihantarkan oleh keluarga, harta, amal. Farja'atnani wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 ikut terus. Keluarga pulang, harta dibawa pulang. Yang ikut cuma 1, amal. Maka kemudian kalau kita cinta keluarga, cinta harta sampai lupa kepada amal, nanti kerugian yang kita dapatkan. Ya. Keluarga, maaf, secinta apapun istri kepada suami, suami meninggal, selesai. Sudah diingatkan, jangan ikut ke makbarah, tidak usah ikut ke pemakaman, wanita cukup di rumah. Enggak, karena ada yang ngeyel begitu. Enggak, saya tetap ingin mengantarkan suami saya ke peristirahatannya yang terakhir. Itu kalimatnya bagus tuh, istirahat yang terakhir, karena setelah itu akan setat selamanya. Ya. Itu harus difahami begitu. Bukan tempat terakhir, tapi tempat istirahat terakhir. Setelah itu setat terus ranganggo istirahat, gitu loh. Ya. Ketika selesai pemakaman, diajak pulang sama anak-anaknya.
Ma pulang yuk ma, Bu pulang yuk bu. Jawabannya, sebentar, mama belum tega meninggalkan papamu. Oh itu luar biasa itu, tampak setianya luar biasa. Tapi itu maaf sesaat. Begitu pelayat pulang semua, dia tengok kanan kiri, ya Allah sepi, pulang juga dia. Nggak akan berada di situ, pulang, selesai Pak. Nggak akan. Secinta apapun istri kita, iya, senangis apapun dia, sedahsyat apapun tangisannya karena merasa kehilangan, tetap pulang, selesai. Ya, bahkan kemudian setelah masa iddah, nama belakangnya sudah ganti orang lain. Maka sesungguhnya yang baik itu istri wanita itu nama belakangnya itu ayahnya, bukan suaminya. Ya. Yang baik itu nama wanita belakangnya itu nama ayahnya, bukan nama suaminya. Sebab kalau nama ayahnya itu ayahnya wafat, hidup, atau kemudian mau nikah lagi, ayahnya tetap itu, ya kan? Tapi kalau kemudian nama belakangnya suaminya, namanya sendiri hilang, dan nanti kalau suaminya meninggal, bingung kayak itu. Maaf, saya pakai nama umum saja. Nama istrinya Sriatun, suaminya Bambang. Nah, orang lebih suka memanggilnya Bu Bambang. Pak Bambangnya meninggal dunia, manggilnya apa? Bu Bambang almarhum. Loh ngono gitu lah. Jadi ya, mestinya nama dirinya dan nama ayahnya yang bagus, supaya kemudian nempel terus, karena itu jelas nasab, kan begitu. Tapi kalau suami ya begitu, maksud saya kalau kemudian begitu. Loh saya masih punya, sampai hari ini masih keliru nyebut nama, ya gara-gara tradisi yang kurang pas itu. Suaminya meninggal, namanya Pak Bambang, kemudian setelah iddah rampung dia menikah dengan Pak Agus. Tetangganya, kawannya, maaf termasuk saya, sampai hari ini masih keliru menyebut Bu Bambang. Pak Agusnya kejuengkel loh Pak. Iya. Karena sudah lebih dari 30 tahun biasa memanggilnya Bu Bambang itu. Nah, maka sebaiknya pakai nama sendiri. Kan ada tuh ibu-ibu teman kuliah nyari sak kampung kenal namanya Sriatun. Enggak ada. Di sini kampung namanya Sriatun enggak ada. Padahal alamannya bener. Begitu alamannya ini gang ini, oh Bu Bambang, loh gitu kan? Iya. Pakai nama sendiri aja, lebih nyaman, kemudian supaya tidak kehilangan jejak, kira-kira begitu. Nah, demikian juga sebaliknya. Saya lanjut. Istri meninggal, suami secinta apapun kepada panjenengan semuanya, ibu-ibu maaf, selesai pemakaman, selesai. Bahkan ada kisah kan, suami yang luar biasa, istrinya meninggal dunia hari Jumat malam, Sabtu pagi dimakamkan. Hari Ahadnya suaminya itu langsung ziarah kubur, membawa botol minuman yang 1,5 liter ini kan kecil. 1,5 liter itu kuburan isinya itu disirami sambil nangis-nangis. Disirami. Hari Ahadnya datang lagi, sirami, nangis lagi. Ahad berikutnya begitu sampai 1 bulan. Sampai petugas makam heran, Bapak belum ikhlas ya Pak? Sudah Mas, saya sudah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, semuanya saya kembalikan kepada Allah. Kenapa Bapak masih kesini tiap hari Ahad dan nangis-nangis sambil nyirami kuburan istri? Begini loh Mas, sebelum wafat istri saya dulu pesen, Pak, besok Papa boleh nikah lagi kalau aku sudah meninggal, asal kuburanku sudah keluar rumputnya ya Pak. Gitu. Pesannya begitu. Ini tak siram-siram nggak keluar-keluar oh Mas, saya stres Mas, ini musim kemarau ya Mas ya. Begitu, maaf, selesai pemakaman, jangan dikira setia, selesai. Anak, oh sama saja. Ya. Maka kita tidak boleh
mengandalkan itu. Mumpung hari ini masih hidup, ya kan, manfaatkan dengan baik. Harta dibawa pulang. Mohon maaf, kita kalau tempat makbarohnya, pemakamannya agak jauh, kita dinaikkan ambulan, dan dinaikkan ambulan dicarikan yang gratis dari Subul Salam, kira-kira begitu ya. Iya, mobil pribadinya Alphard dan yang lain itu hanya untuk mengiringi mobil jenazahnya. Nggak ada yang punya ide, punya usul biar keren jenazah mama kita naikkan mobil pribadi aja. Enggak, tetap dinaikkan ambulan. Selesai turun jenazah, maaf, ketika diturunkan ke bawah, ke liang lahat, STNK jatuh ke liang lahat. Orang yang melihatnya pasti bilang, STNK-nya jatuh, ambil. Padahal maaf, STNK itu atas nama si mayat itu. Tetap diambil, nggak ada yang usul biar untuk temen gitu. Enggak, diambil, dibawa pulang sampai rumah, besok balik nama tanpa persetujuan pemiliknya. Harta itu. Maka mumpung sehat, mumpung sempat, kapan lagi kalau kita tidak gunakan untuk beramal, karena amal itulah yang akan mengikuti kita. Bapak Ibu, mohon maaf, kemarin Mas Doni ke rumah, titip pesan ke saya untuk disampaikan bahwa Subul Salam mendapatkan seorang donatur yang luar biasa, sehingga seluruh jamaah Ahad pagi tanggal 14 Agustus ini insya Allah akan diajak wisata gratis. Alhamdulillah. Umpama Pak ya. Ini umpama ada pengumuman begitu ya. Umpama, ini bukan serius ya. Umpama ada pengumuman begitu, apalagi pengumumannya kemarin, saya yakin yang akan hadir banyak. Walau daripada jalan sehat, door prize panci lebih bagus. Wah, ikut ngaji, baru nanti ikut wisata gratis. Wah, misalnya ke Jatim Park, misalnya ke Bromo apa. Diumumkan, saya yakin yang hadir akan banyak, yang daftar akan banyak. Tapi kemudian diumumkan, panitia mohon maaf, makan gratis, bis gratis, objek wisata gratis, tetapi tidak menyediakan uang saku. Silakan pencari sangu bekal sendiri. Direncanakan akan dilaksanakan bulan Desember bersama liburan sekolah. Daftar semua. Begitu menjelang pemberangkatan wisata itu, ada di antara jamaah yang kemudian berpikir keras, ya Allah, Agustus sampai Desember pengennya nabung untuk persiapan piknik, ternyata habis uangku. Lapor kepada Mas Doni, saya nggak bisa ikut. Loh, kan sudah daftar? Iya, saya nggak punya uang saku, nggak punya sangu. Loh, kan gratis ya gratis, tapi kalau nggak punya sangu sendiri kan susah saya. Mundur. Tapi ada jamaah sudah tahu nggak punya bekal, nggak punya sangu, nggak punya duit, nggak punya uang saku, ikut piknik. Akhirnya bis berjalan, masuk tol sampai Solo. Mas Doni pengumuman di dalam bis, Bapak Ibu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, sebab terjadi miskomunikasi dengan pihak catering sehingga nanti tidak ada sarapan pagi. Silahkan, ini akan transit di rest area, silahkan jajan dengan uangnya masing-masing. Bagi yang sangunya banyak, tenang Pak, tidak masalah lah, uang gratis. Yang nggak punya sangu, kaget, ya Allah, mandek neng rest area, regani larang, rak nyekel duit, stres Pak, ya Allah, jangan-jangan nanti siang begini lagi, ya Allah. Stres sepanjang perjalanan, Bapak Ibu. Maaf,
Ini wisata dunia. Saya ulangi, ini wisata dunia. Tanggal berangkatnya jelas, ada panitianya, ada yang ngurusi, tanggalnya jelas, objeknya jelas, pulangnya jelas. Tidak punya sangu, tidak nyaman, susah. Sementara kita nanti kalau kesempatan hilang, kesehatan habis, tidak ada lagi waktu, maaf, kita akan piknik akhirat. Tanggal berangkatnya tidak jelas. Saya ulangi, tanggal berangkatnya kita tidak tahu, siapa yang berangkat dulu tidak tahu, yang diberangkatkan, yang memberangkatkan sama-sama tidak tahu, tanpa panitia. Maka kalau kemudian kita tidak berbekal, tidak mempersiapkan bekal, yakin semakin jelas susahnya. Jadi kalau bukan sekarang ini, di saat kita kemudian Allah berikan kesempatan, mau kapan lagi? Ketika nanti itu terjadi dan tidak kita manfaatkan, nanti pada saatnya ada penyesalan. Lebih bagus kalau begini, aku menjadi tanah saja. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kesehatan, kesempatan harus menjadi sarana amal buat kita. Maaf, 10.000-nya orang yang punya uang 100.000 itu sudah 10%. Sementara 50.000-nya orang yang punya uang 1 juta itu baru 5%. Maka kesempatan itu tidak harus berhitung, ya Allah, kok teman saya 10.000 ya, kok pelit amat ya. Tidak boleh begitu. Karena bisa jadi 10.000-nya itu perjuangan yang luar biasa, dia memotong 10% penghasilannya. Sementara kita mungkin memasukkannya uang 100.000, tapi ternyata penghasilan kita 2 juta. Belum sebanding, belum seberapa dibanding yang dengan 10.000 itu, karena hanya 100.000 yang ia dapatkan. Maka sehat, sempat, kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, amal memang tidak harus berwujud materi. Kita hadir, kita menginformasikan, kita mensosialisasikan, kita menangani, kita mengurusi, dan semuanya itu adalah amal-amal kita. Karena setiap orang itu dituntut amalnya, dan menurut kadar kemampuannya masing-masing, bukan kemudian harus disamakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan mumpung sehat, mumpung sempat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bekal perjalanan kita setelah istirahat terakhir. Itu akan ada perjalanan yang sangat panjang. Maka rumusnya isti'dad liyaumir rahil, persiapan diri untuk melakukan perjalanan panjang, yaitu ke akhirat. Sebelum saya tutup, saya ingin cerita anekdot pesantren supaya kemudian kita memahami dengan baik. Ada santri panen jagung, lalu kemudian sebagiannya ia jual ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian untuk dia simpan, untuk dia nikmati, sebagian ia bagikan ke tetangganya, dan dia tidak lupa datang kepada gurunya. Hanya 1 ikat jagung, dia datang ke rumah ustadznya. Ustadz, saya mau sedekah Ustadz. Sedekah apa? Jagung Ustadz. Habis panen? Iya Ustadz. Banyak? Enggak banyak. Loh, kok kamu sedekahkan? Loh, Ustadz kan pernah ceramah toh bahwa sedekah tidak harus nunggu kaya, maka ini saya amalkan. Ustadznya jawab, oh iya ya, saya pernah menyampaikan itu sampai lupa saya ini. Maka kemudian, oke, saya terima sedekah jagungmu, tapi aku harus mengamalkan apa yang aku sampaikan. Maksud Ustadz apa? Saya juga ingin bersedekah seperti kamu. Monggo Ustadz. Nah, saya tidak punya jagung karena saya tidak punya sawah, tapi saya alhamdulillah masih punya ayam bangkok sepasang. Itu di kandang di belakang rumah. Ambillah, bawa pulanglah sebagai sedekah saya, sebagai hadiah saya untuk kamu.
Maka kemudian dia bilang, terima kasih Ustaz, pulang membawa ayam sepasang. Lalu kemudian di perjalanan dia ketemu kawannya. Tanya kawannya, dari mana bos? Dari rumah Ustaz. Lah itu kok bawa ayam? Dikasih Ustaz, dikasih hadiah sama Ustaz. Lu kok bisa? Iya, tadi saya datang ke rumah beliau memberi hadiah jagung, lalu kemudian beliau memberi hadiah kepada saya ayam sepasang ini. Wah, ini mahal loh bos. Ya nggak tahu, saya nggak tahu harganya, pokoknya ini dikasih. Tapi serius, dikasih betul. Maka kawan santri ini pulang ngambil kambing, lalu datang ke Ustaz, saya mau sedekah, mau beri hadiah kambing. Kambingmu banyak? Enggak Ustaz, tapi kan Ustaz bilang sedekah tidak harus kaya. Oh betul, saya terima kasih, tapi saya juga harus bersedekah, memberi hadiah kepadamu. Betul itu Ustaz. Tapi begini Mas, ada apa Ustaz? Saya itu tidak punya apa-apa. Saya punya ayam aja sudah tak kasihkan temenmu. Tapi alhamdulillah saya masih punya jagung dari temenmu. Maka tolong kambingnya ikat ke belakang rumah, kamu bawa pulang jagung itu. Santri ini pulang dengan, ya Allah, begini nasibku ya Allah. Ya, ini pembelajaran untuk kita. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, lakukanlah dengan lillah, jangan dengan pamrih yang lain. Karena apa? Ini ibaratnya sedekah jagung karena ikhlas dapat ayam bangkok sepasang. Pak Kiai, Pak Ustadz ikhlas sedekah ayam dapat kambing, sementara yang pamrih sedekah kambing dapatnya jagung. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan, ini sekedar anekdot untuk menjadi renungan buat kita semuanya. Allah berikan kesehatan, berikan kesempatan, mari manfaatkan, karena kita tidak tahu kapan finishnya, kapan kita diantarkan ke kuburan. Maka persiapkan dengan amal sebanyak-banyaknya, karena harta dan keluarga pasti akan berpisah dengan kita. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.